Hai, saya Koko Antoni dari Caper. Ketemu lagi, gimana kabarnya? Pasti sehat semua ya. Tetap semangat pokoknya. Hari ini Ko Antoni mau meramal isi hati dari Maya Estianty ya. Dengan dia menyebutkan terima kasih kepada mantan suaminya. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri Maya Estianty ya ketika dia mengucapkan terima kasih? Ini mau kita bongkar dari tarotnya Koko Antoni ya. Oke, kita mulai aja ya. Keadaan Maya Estianty saat ini. Keadaan dia untuk saat ini sebenarnya cukup sederhana, cukup santai-santai aja dengan apa yang dia lakukan untuk saat ini ya. Nah, kita lihat lagi juga posisinya. Apa sih sesungguhnya dengan pengucapan dia, mengucapkan terima kasih kepada mantan suaminya? Ya sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini nggak ada titik permasalahan ya. Dia hanya sekedar ibaratnya melintas dengan ucapan dia sendiri karena dia menganggap bahwa menghargai kedamaian hati dia ini yang mengungkapkan perasaan berterima kasih kepada mantan suaminya. Nah, nggak ada maksud lain ya selain ibaratnya menjaga hubungan silaturahmi. Nah, alasan Maya mengucapkan itu, kita lihat. Alasan dia sebenarnya untuk menghilangkan kesedihan dia ya, karena bagaimanapun Maya untuk saat ini sudah menerima apa adanya dengan keadaan dia saat ini ya, karena dia merasa bahwa umur juga makin bertambah. Kalau tidak ada satu perdamaian pun ibaratnya berat. Nah, makanya Maya mengatakan ucapan terima kasih ini sebenarnya hal yang biasa buat Maya ya. Jadi bukan suatu bumerang ataupun suatu ibaratnya ada tanda untuk membuat panas lawannya atau apa. Ini tidak terlihat dari tarot ya. Jadi ini permasalahan yang ibaratnya masalah kecil yang menurut Maya memang harus diselesaikan. Nah, ini dia. Kita lihat tanggapan dari suaminya Maya Estianty ya. Ya kalau dari tarot di sini ya, suaminya Maya sendiri sebenarnya nggak jadi satu permasalahan ya, karena kembali lagi dengan keadaan. Jadi suaminya ini menganggap ketika Maya mengatakan terima kasih ini ya buat dia ya hal biasa. Nah seperti itu ya. Kita lihat lagi apa yang harus dilakukan Maya Estianty ya buat kehidupan dia. Dia harus menghilangkan keegoisannya. Dia harus menghilangkan titik jenuh dia. Dan dia juga harus menghilangkan masa lalu dia. Karena bagaimanapun Maya Estianty sekarang ini, dia ini harus lebih menghargai keadaan untuk mendapatkan satu titik kebahagiaan. Karena terlihat jelas dari tarot di sini, apa yang dilakukan Maya untuk saat ini sebenarnya untuk masa depan dia. Biar dia ini ibaratnya lebih dihargai oleh anak-anaknya. Nah ini yang terlihat jelas dari tarot ya. Jadi apa yang dilakukan Maya ini sebenarnya ya sesuai dengan kata hati dia, tanpa ada dorongan ataupun tujuan maksud tertentu ya. Nah kita lihat yang harus dilakukan Maya Estianty untuk saat ini ya, dia harus bisa memulihkan keadaan sesuai dengan kebahagiaan dia. Karena bagaimanapun Maya sekarang ini sudah ya cukup lumayan bahagia lah ya. Dia udah bisa mengimbangi perasaan dia yang pernah hancur dan kembali lagi mendapatkan titik kebahagiaan. Jadi dia di sini ingin sungguh-sungguh ya mencari kebahagiaan itu yang benar-benar dia rasakan, tanpa ibaratnya dia menggunakan satu settingan lah atau apa. Ini tidak terlihat dari tarot ya, tapi kebahagiaan Maya untuk saat ini memang luar biasa. Nah ini yang terlihat jelas dari tarot. Oke. Nah, yang harus dilakukan Maya untuk hidup dia agar selalu mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama satu, Maya harus selalu beraktivitas, selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, selalu menjaga suaminya dan selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Maka kebahagiaan Maya di sini akan menjadi luar biasa. Ya, karena terlihat jelas dari tarot di sini tidak ada rasa dendam ataupun kecewa. Untuk saat ini Maya sudah tidak mengalaminya. Dia udah punya lembaran baru, kekuatan baru. Makanya di sini Maya ibaratnya sudah menyadari lah ya dengan apa yang dia alami untuk saat ini. Makanya dia banyak perubahan. Dia bukan dikatakan bucin, bukan ya, tapi dia menghargai pasangan.
yang mana pasangan dia yang sekarang ini memang betul-betul mencintai dia, menghargai dia. Nah, ini dia. Makanya untuk saat ini Maya sendiri bisa mengimbangi keadaan dia sesuai dengan kemauan dia. Ya. Kesimpulan dari tarot untuk Maya Estianty, dia harus bisa membina karakter dia. Dia harus bisa mencari kebahagiaan menurut dia. Dan dia juga harus bisa membagi kebahagiaan itu kepada orang-orang terdekatnya. Karena bagaimanapun untuk saat ini kebahagiaan dari Maya Estianty ini memang betul-betul tulus ya, tanpa ada settingan, tanpa mencari panggung ya. Karena dia di sini sudah tahulah keadaan dia ya, dengan usia yang makin bertambah. Sekarang dia sudah punya menantu dan sebentar lagi punya cucu. Ini yang menganggap dia menjadi legowo ya dengan keadaan dia. Makanya Estianty di sini sekarang ini dia menjalani hidup dia sesuai dengan keinginan dia tanpa mengusik orang lain. Itu tujuan dia. Oke teman-teman ya, baru aja kita melihat isi hati dari Maya Estianty ya. Ini yang terbaca dari tarot Coco Anthony. Ya, semoga ini menjadi suatu inspirasi ataupun suatu cerita yang mana cerita ini bisa nanti mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya untuk Maya Estianty tapi buat kita semua ya. Jadi buat teman-teman ya yang mengalami kasus serupa seperti Maya Estianty ini harus bersabar. Karena apa? Dengan kesabaran maka akan ada jalan keluar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, jadi jangan tanam sifat dendam, iri hati, kecewa, lepaskan semua. Dengan kamu melepaskan itu semua, maka energi baru akan datang dalam hidupmu yang akan mengubah hidupmu jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia. Oke teman-teman, ya sekian dulu dari Coco Anthony. Nanti ketemu lagi dengan Coco Anthony dengan ramalan-ramalan artis yang luar biasa. Ya, yang mana nanti banyaklah artis-artis sekarang ini yang viral, ya, yang heboh. Ini Coco Anthony mau mencari tahu, ya, sampai di mana ini perjalanan mereka, ya. Yang terpenting cuma satu, ya, kita sebagai manusia harus selalu semangat, selalu bersyukur, ya, selalu menjaga kesehatan. Maka apapun yang kita inginkan akan terjadi pada diri kita. Ya, jadi buat teman-teman ya, jangan pada galau-galau, jangan pada pusing-pusing, nikmati hidup. Nikmati hidup selagi kamu masih hidup ya. Semua permasalahan apapun yang datang dalam hidupmu, semuanya bisa kita atasi ketika keterbukaan sudah kita miliki. Ya, intinya kembali lagi, carilah kebahagiaan menurut dirimu sendiri. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Oke? Saya Coco Anthony ya, berterima kasih karena teman-teman masih mengikuti channelnya Caper. Dukung terus Caper, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah ya, agar channel ini makin berkembang dan Coco Anthony memberikan informasi-informasi yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih viral, yang jauh lebih luar biasa. Oke, ketemu lagi di segmen berikutnya bersama Coco Anthony. Tetap semangat, luar biasa.